Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah hal yang fundamental dalam sebuah penelitian. Pembahasan yang akan dibahas dalam video ini adalah terkait dengan masalah understanding your research data. Bagian pertama, bahasannya adalah bahasan yang sangat dasar, yaitu statistik versus statistics atau statistik versus statistika. Kita memulai dengan hal yang paling bawah, yaitu pengertian dari statistik dan statistika itu sendiri. Sebuah pertanyaan muncul, apakah statistik dan statistika itu adalah dua hal yang sama? Jawabannya, keduanya adalah dua hal yang berbeda. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, statistik. Statistik adalah sebuah metodologi atau sebuah proses untuk melakukan pengambilan data, melakukan analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi, jika disingkat, statistik itu adalah sebuah proses. Sedangkan statistika adalah sebuah ilmu untuk mempelajari statistik. Jadi, secara garis besar, statistika adalah skup besar dari statistik, dan statistik itu ada di dalam statistika. Kemudian, bagaimana sih penerapan statistik dalam kehidupan secara general? Atau mungkin nanti kita kerucutkan ke dalam penelitian. Yang pertama, misal ada sebuah rancangan percobaan atau desain eksperimen seperti A/B testing untuk pengembangan desain aplikasi. Biasanya bagian ini tuh diselesaikan oleh mobile apps developer yang dibantu dengan orang-orang yang paham terkait dengan masalah statistik. Kemudian ada survei, ada quick count, ada exit poll dalam perkiraan angka elektabilitas pada pemilihan umum. Terakhir, 2019 hal ini dilakukan, di mana banyak lembaga survei yang melakukan survei, banyak yang melakukan quick count, serta exit poll. Basisnya adalah penarikan sampel yang baik, yaitu yang disebut sebagai sampling, dan itu adalah bagian dari statistik. Kemudian, kita kerucutkan ke dalam penelitian. Biasanya dalam sebuah penelitian ada pengujian untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, biasanya kita ambil contoh dari riset kesehatan. Anggaplah ada perbandingan untuk membandingkan antara obat A dan obat B. Proses statistik dilakukan untuk membandingkan data antara si A dan si B, obat A dan obat B, sehingga pengambilan keputusannya atau pengambilan kesimpulannya itu berdasarkan dari sebuah data. Kemudian contoh lainnya ada di industri, di mana biasanya quality control produk itu dilakukan dengan menggunakan metode statistik juga. Dalam riset, kita mengenal step by step atau proses statistik untuk melakukan sebuah penelitian. Kita akan breakdown satu-satu. Yang pertama adalah desain. Desain ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah set goals dan perumusan masalah yang menjadi kerangka berpikir untuk menentukan apa yang akan didapatkan, apa yang akan dituju atau apa tujuannya, berdasar dan melakukan perumusan masalah untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan harapan untuk mencapai goals yang diset tadi sebelumnya. Kemudian ada penentuan populasi dan sampel, dan terakhir ada data collection atau pengumpulan data. Biasanya desain ini disebut sebagai pra-riset atau pre-processing. Kemudian ada yang bagian kedua adalah deskripsi atau eksplorasi. Bagian ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah deskripsi grafik, di mana sebagai peneliti Anda biasanya mendeskripsikan sebuah grafik itu
mendeskripsikan sebuah data berdasarkan dengan grafik. Artinya ada proses storytelling berdasarkan dengan grafik yang telah dibuat dari data penelitian. Terus kemudian ada deskripsi tabel. Taruhlah contoh kita mau melakukan tabulasi silang. Bentuknya adalah tabel dan itu adalah ekstraksi informasi lain dari data yang sebelumnya dipunya. Yang terakhir adalah deskripsi data numerikal atau kuantitatif. Biasanya deskripsi bentuk ini seperti mean, median, modus, atau bahkan lebih jauh lagi adalah melihat persebaran data. Kemudian proses yang terakhir, ini bisa ada, bisa tidak ada, tergantung dari bentuk risetnya. Tapi lebih sering ada karena biasanya dalam sebuah riset itu ada hal yang ingin diputuskan. Inferensia ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah penggunaan metode statistik yang sesuai untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya ada pemilihan metode yang sesuai berdasarkan eksplorasi data sebelumnya, kemudian untuk membuktikan hipotesa atau untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir adalah membuat report atau laporan. Atau mungkin dalam riset itu akan lebih dikenal dengan pembuatan jurnal. Oke, bagian terakhir adalah pengenalan terkait dengan masalah tipe statistik atau type of statistic. Secara general statistik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini adalah proses statistik untuk melakukan pengambilan data, melakukan analisis, dan melakukan interpretasi. Secara garis besarnya, statistik deskriptif ini adalah mendeskripsikan data kita, mendeskripsikan data penelitian. Atau kalau dibuat secara general lagi, statistik deskriptif ini adalah keseluruhan proses statistik deskriptif tanpa adanya kesimpulan. Sedangkan untuk statistik inferensial itu seluruh proses statistik secara umum, artinya ada penarikan kesimpulan. Oke, itu dulu untuk video pertama ini. Kita akan melanjutkan bahasannya di video selanjutnya. Terima kasih.